Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nesa Piki akan mereview jurnal saya berjudul Penggunaan zat pengatur pada kultur buah stroberi. Stroberi di Indonesia khususnya di daerah tinggi dibudidayakan secara komersial. Kultur jaringan ini akan memperbanyak bibit stroberi ini dengan baik. Perbanyakan tanam stroberi ini biasanya dilakukan secara biji ataupun stolon maupun perbanyakan yang terbaru itu kultur jaringan. Skip nak. Zat pengatur pertumbuhan kultur stroberi pada meristem. Media dasar yang digunakan untuk kultur meristem adalah media Muraycer dan Skop MS yang ditambah dengan beberapa kombinasi zat pengatur tumbuhan. Kombinasi penggunaan zat pengatur tumbuhan yang diaplikasikan pada stroberi diantaranya 1,6-benzylaminofurin BAP dengan naphthalenia ketic acid atau NAA. Meristem stroberi yang digunakan berasal dari stolon tanaman dewasa kultivar lokal. Meristem dibesarkan pada media dasar MSO selama 4 bulan sampai tinggi batang plantlet stroberi mencapai 1 cm. Batang plantlet kemudian dijadikan sebagai bahan untuk proliferasi tunas. Terlihat pada gambar pengerjaan atau meristem ujung stolon stroberi pada ABC. Terlihat pada gambar D, E, dan F. Meristem ujung stroberi yang ditanam pada media MSO yang ditambahkan arang aktif 1 gram per mili dapat tumbuh dengan baik. Terlihat pada gambar 1A, B, dan C. Menambahkan arang aktif pada media pertumbuhan dapat menyerap senyawa fenolik yang dikeluarkan dari eksplan meristem sehingga gejala browning dapat terhindari. Kemudian meristem dapat tumbuh normal. Meristem yang tumbuh tersebut dapat menjadikan plantlet dengan ukuran batang mencapai 1 meter setelah ditanam pada media MSO selama 4 bulan. Seperti pada terlihat gambar 1D yang kemudian dijadikan sebagai sumber eksplan untuk diambil bagian batangnya. Selanjutnya, pada beberapa perlakuan terdapat kalus yang disertai juga dengan pembuahan tunas replantik pada gambar 1E. Tetapi pada media dilakukan lain hanya menghasilkan tunas replantik pada gambar F. Penggunaan zat pengatur tumbuhan BAP dan NAA pada media proliferase dapat menyebabkan eksplan mengalami pertumbuhan tunas dan disertai oleh pertumbuhan kalus. Proliferase tunas menggunakan eksplan batang plantlet stroberi dipengaruhi oleh pengaruh kombinasi zat pengatur tumbuh BAP dan NAA. Kombinasi yang terbaik adalah konsentrasi BAP 0,5 gram per mili dan NAA 0,025 gram per mili. Kebersihan tunas eksplan dalam pembentukan panel pada media MS tanpa zat pengatur tumbuh dipengaruhi oleh asal media inisiasi tunas majemuk. Selanjutnya, eksplan batang kultur meristem menggunakan TDZ atau Tidiazuron. Peran penggunaan zat pengatur tumbuhan ZPT sangat penting. Penambahan ZPT dalam media merupakan satu faktor yang sangat mempengaruhi keberhasilan kultur jaringan tersebut. Zat pengatur tumbuh biasanya digunakan adalah tridiolazot TDZ sebagai sintesis sitokinin yang paling baik untuk generasi beberapa tanaman. Selain menggunakan zat pengatur tanaman, media yang berisi media nutrisi dan vitamin menjadi salah satu faktor pendorong pertumbuhan eksplan tersebut. Sitokinin diberikan pada media MS sebagai pemicu pola pertumbuhan eksplan agar dapat diatur pola tumbuh tanaman.
sesuai dengan hasil yang diharapkan. Sitokinin eksonin dapat meningkatkan kebelahan pada sel sintesis DNA. Sitokinin mendorong pembelahan sel dalam membiarkan jaringan dengan cara meningkatkan peralihan dari G2 fase istirahat atau kemitosis. Sitokinin menaikkan laju sintesis protein yang dibutuhkan untuk mitosis tumbuhan. Pemberian TDZ yang berlebihan akan memicu pembentukan kalus, pembesaran tunas, dan embriosmotik. Pemberian TDZ jika sesuai atau cocok, hormon androgen akan mendukung industri proliferase tunas aksiler. TDZ akan bekerja secara optimal dalam pembentukan tunas jika dibentuk dalam hormon sitokinin lain yang memberikan pengaruh pada pembesaran dan pemanjangan tunas. Pemberian BAP pada konsentrasi rendah 0,5 ppm yang dikombinasi dengan TDZ 1,5 ppm merupakan konsentrasi zat pengatur tumbuhan yang memberikan hasil penambahan jumlah tunas lebih tinggi. TDZ atau tiziazuron memiliki kemampuan untuk menginduksi kemunculan tunas karena TDZ merupakan mendorong perubahan sitokinin ribonukleotida menjadi lebih aktif dalam pembelahan sel. Penerapan expand pada zat pengatur tumbuhan TDZ dan menggunakan media MS yang diberi zat pengatur tumbuh menunjukkan interaksi terhadap diameter tunas dan jumlah tunas. Perlakuan menggunakan media, jumlah daun, jumlah akar, dan panjang akar. Sekian review jurnal dari saya, kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.